Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Ratu. Teman-teman, apakah kalian masih ingat dengan video kita yang membahas Kesultanan Banten? Ternyata, pada masa Kesultanan Banten, sudah ada orang Eropa di Banten. Nah, bagaimana ya orang-orang Eropa bisa datang ke Banten? Yuk kita simak penjelasannya. Bangsa Eropa yang pertama kali melakukan kontak dengan Banten adalah bangsa Portugis. Kemudian, Belanda yang sedang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan rempah datang ke Banten. Ekspedisi pertama dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan disusul ekspedisi kedua dipimpin Jacob van Eyck. Pada tahun 1602, kerajaan Belanda membentuk persekutuan dagang yang disebut VOC. Tujuan didirikannya VOC adalah mencari keuntungan dan memperkuat posisi Belanda untuk bersaing dengan bangsa Eropa lainnya di Nusantara. Untuk mencapai tujuannya, VOC diberikan hak istimewa, yaitu hak oktroy. Karena tugas VOC mencari laba sebanyak-banyaknya, maka VOC mulai merubah strategi perdagangan dengan praktek monopoli. Praktek monopoli akhirnya membawa VOC berkonflik dengan Banten. Konflik Banten dengan VOC dimulai setelah VOC memindahkan kantor dagangnya dari Ambon ke Batavia. Kemudian memuncak ketika Kesultanan dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan bertekad menghilangkan VOC dari Banten. Tekad tersebut membawa Banten melakukan perang besar terhadap VOC pada tahun 1658 sampai 1659. Sultan menunjuk Arya Wangsakara dan Raden Senopati untuk memimpin perang besar di perbatasan Batavia dan Banten, yaitu Tangerang. Arya Wangsakara adalah sosok pejuang dan ulama yang sangat dipercaya oleh Sultan. Perang tersebut diakhiri dengan perjanjian damai. Setelah terjadinya perjanjian damai, Sultan Ageng Tirtayasa memanfaatkan waktu untuk melakukan banyak pembangunan kesultanan. Rupanya, keinginan VOC untuk mengalahkan dan menguasai Banten belum hilang. VOC mengadu domba Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Perang di Kerajaan Banten pun kembali pecah pada tahun 1682 sampai 1683. Perang ini diakhiri dengan penangkapan dan pemenjaraan Sultan Ageng Tirtayasa di Batavia. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan akibat korupsi dan hutang. Untuk mengurus wilayah Nusantara yang kemudian disebut Hindia Belanda, Kerajaan Belanda menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal. Ia tiba di Anyer pada 1 Januari 1808. Daendels ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Oleh karena itu, ia berencana membangun pangkalan laut di ujung pulau. Untuk keperluan tersebut, Daendels memerintahkan Sultan Banten agar mengirimkan 1.000 tenaga kerja setiap hari. Namun, perintah tersebut ditolak oleh Sultan. Akibat penolakan tersebut, Daendels mengirimkan Philip Peter Dupuy untuk menanyakan kembali kesanggupan Sultan. Namun, Sultan tetap teguh dengan pendiriannya. Karena kemarahannya, Sultan memerintahkan kepada Mangku Bumi Warga Direja untuk membunuh Dupuy. Tindakan Sultan ini dibalas oleh Daendels dengan menyerang Surosowan. Selanjutnya, Daendels menyatakan Banten dan Lampung sebagai daerah jajahan pemerintah kolonial. Dalam bidang militer, Daendels merekrut orang-orang pribumi untuk menjadi tentara. Untuk memudahkan mobilitas militer dan ekonomi, maka Daendels juga membuat jalan pos Anyer Panarukan sekitar 1.000 km. Melihat tindakan Daendels yang dianggap sangat keras, maka ia diganti oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens. Akan tetapi, Janssens tidak berkuasa lama karena ia kalah dan harus menyerahkan Nusantara ke Inggris melalui kapitulasi Tuntang. Pada tahun 1811, Hindia Belanda mulai dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Raffles melakukan beberapa perubahan di Nusantara.
Perubahan kebijakan Raffles antara lain menghapuskan rodi dan menerapkan pajak sewa tanah. Pada saat Raffles berkuasa di Banten, pusat pemerintahan Banten pun dipindahkan ke wilayah Ciekek Pandeglang. Pemerintahan Raffles berakhir ketika Inggris dan Belanda sepakat dalam Convention of London untuk mengembalikan wilayah Nusantara ke Kerajaan Belanda. Kebijakan paling penting pada masa pemerintah kolonial Belanda adalah tanam paksa yang dipelopori oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch. Kebijakan ini didasari kondisi keuangan pemerintah yang pada saat itu kosong akibat Perang Jawa. Namun dalam pelaksanaannya, politik tanam paksa mengalami banyak penyelewengan, sehingga mengakibatkan kesengsaraan rakyat terutama di Jawa. Kondisi rakyat yang menderita membuat asisten residen Lebak, Edward Douwes Dekker alias Multatuli mengangkat kehidupan rakyat Lebak Banten dalam karangannya yang berjudul Max Havelaar. Semenjak terbitnya Max Havelaar, semakin banyak kelompok yang bersimpati kepada nasib rakyat di negara jajahan. Salah satunya adalah Van Deventer. Van Deventer menggagas politik etis atau politik balas budi yang diwujudkan dalam trias Van Deventer, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Pemerintah kolonial menyetujui penerapan politik etis dengan tujuan mendapatkan tenaga buruh terdidik yang mau dibayar dengan murah. Bagi kaum bumi putra, politik etis membawa dampak positif yaitu terciptanya kaum terpelajar. Pada masa pergerakan, banyak organisasi didirikan. Hal tersebut dibuktikan dengan mendirikan beberapa organisasi dan media massa, seperti Budi Banten di Batavia, Tirtayasa di Bandung, Pengharapan Banten di Rangkas Bitung, Kabar Tirtayasa di Bandung, Kabar Surosowan di Batavia, serta Utusan Banten di Serang. Nah teman-teman, itu tadi sejarah Banten pada masa kolonialisme. Sampai jumpa dengan Ratu di video selanjutnya.